Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fatmawati Firdaus dan teman saya Sofiatur Rahmatul Hima. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang marketplace Tokopedia. Pertama, kita akan membahas bagaimana sih Tokopedia itu dimulai. Jadi Tokopedia dimulai itu ketika William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison ini mengalami pengalaman hidup tentang hal yang serupa. Hal yang seperti apa nih yang dialami mereka? Nah, mereka ini mengalami bahwa saat mereka melakukan transaksi jual beli, mereka terhambat oleh waktu dan ruang gitu. Nah, mereka itu menganggap bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang tidak hanya dialami oleh mereka, tapi juga dialami oleh beberapa orang yang ada di Indonesia, apalagi Indonesia bagian yang terpencil, terpelosok gitu. Maka William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison ini berpikir untuk menghentikan permasalahan ini. Mereka harus melakukan sesuatu untuk memperpendek jurang antara kota kecil dan kota besar. Nah, maka dari itu pada tanggal 17 Agustus 2009 mereka launching perdana Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Nah, ini adalah foto dari Bapak William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Selanjutnya kita akan membahas pendanaan. Pada tahun 2009, Tokopedia ini mendapatkan pendanaan awal dari PT Indonesia Duitama. Pada tahun 2010 kembali mendapat suntikan dana dari pemodal Ventura Global sampai pada tahun 2013. Nah, selanjutnya pada tahun 2013 Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana lagi dari pemodal Ventura Global. Nah, pada tahun 2014 Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet dan Media Inc. Keren kan? Berarti Tokopedia itu bisa meyakinkan bahwa Tokopedia itu bisa gitu. Jadi sampai mendapatkan investasi besar saking kerennya Tokopedia. Nah, pada tahun 2016 Tokopedia mendapatkan investasi lagi sebesar 147 juta atau sekitar 170 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun. Lebih besar lagi tuh guys. Selanjutnya mendapat investasi sebesar 1,1 miliar US dollar dari Alibaba yang merupakan raksasa e-commerce asal Tiongkok. Tahu kan Alibaba itu siapa? Yaitu seorang miliarder, seorang orang kaya terkaya di Tiongkok, di Cina, bahwa sampai dia itu meluncurkan Alibaba Coin, ya gitu. Selanjutnya pada tahun 2018 berhasil mendapatkan pendapatan senilai 1,1 miliar US dolar atau sekitar 16 triliun. Wah. Dari sejumlah investor, pendapatan tersebut dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group. Nah, setelah itu ada evaluasi Tokopedia bahwasanya setelah mendapatkan seri pendanaan ini diperkirakan mencapai 7 miliar US dollar, setara dengan 1,2 triliun. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan apa aja sih yang
pernah diraih oleh Tokopedia, yaitu yang pertama pada tahun 2014 Tokopedia meraih penghargaan Marketeers of the Year 2015 untuk sektor e-commerce pada acara Marketplace Conference 2015 yang digelar oleh yang digelar oleh Marketplace Inc. Pada tahun 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016. Nah, penghargaan selanjutnya pada tahun 2018 yakni Tokopedia merupakan aplikasi yang berhasil memuncaki Apple Store, mengalahkan Facebook dan Instagram. Sementara di Android, Tokopedia juga berhasil menjadi top 3 chart di Google Play, mengalahkan Facebook, Instagram. Dan Tokopedia terpilih sebagai aplikasi terbaik pilihan masyarakat di Google Play. Selanjutnya kita akan membahas jenis bisnis yang digeluti oleh Tokopedia. Model bisnis Tokopedia yaitu C2C, yaitu customer to customer, yaitu dengan gratis untuk menjual dan pembeli. Terdapat juga toko resmi untuk beberapa merek resmi terkemuka seperti Gramedia, Mall dan sebagainya. Jadi terdapat situs-situs resmi di mana itu dapat jual juga di Tokopedia. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial, yaitu dengan produk vintage Tokopedia terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, serta layanan keuangan lainnya. Wah, pada saat 2016 ini Tokopedia udah mulai maju ya, udah menyediakan berbagai kebutuhan jasa gitu. Selanjutnya adalah brand ambassador yang mensupport atau menjadi brand ambassador, yaitu modelnya Tokopedia adalah yang pertama nih, ada Chelsea Islan maksudnya. Ada Chelsea Islan, ada Isyana Saraswati dan juga BTS. Tentu saja BTS ini sangat terkenal di kalangan para perempuan. Nah, selanjutnya adalah layanan Tokopedia. Layanan Tokopedia ini adalah layanan asuransi pengiriman. Ada layanan asuransi pengiriman, ada menyediakan fitur live chat untuk memudahkan pelanggan. Ada juga jaminan tepat waktu, di mana program akan menjamin bahwa pengiriman pesanan akan sampai tepat waktu sesuai dengan durasi pengiriman yang dipilih oleh pembeli. Jadi tidak ada keterlambatan dalam pengiriman ya. Ada juga layanan menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomaret atau Alfamart, OVO, kartu kredit, Kredivo, Cicil.com, dan Home Credit. Nah, sekarang kita akan memaparkan kelebihan Tokopedia. Yang pertama adalah penampilannya yang sangat ringan dan segar, karena dasar background yang dipakai adalah warna hijau. Justru itu membuat Tokopedia semakin menarik ya, membuktikan bahwa dia itu mungkin dia akan menggunakan green marketingnya. Selanjutnya adalah bersifat gratis dan tidak berbayar. Tentu saja ini melalui pendaftarannya, login, terus dan juga untuk menjadi penjual di Tokopedia itu tidak ada penarikan dana sama sekali. Selanjutnya adalah loading site terhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. Jadi ketika kita masuk kepada halaman toko atau halaman produk, jadi kita misal ngeklik toko A dan di sana kita bisa memilih apa aja barang yang kita perlukan. Nah, itu tidak ada yang
lemot gitu sesuai jaringannya, enggak. Jadi Tokopedia sangat ringan untuk mengaksesnya. Sajinya adalah bagian daftar produk sangat jelas, kategori juga bervariasi, serta fitur harga grosir tentunya. Dan ini yang banyak dicari oleh kalangan ibu-ibu seperti pengusaha reseller tentunya. Selanjutnya adalah fitur pre-order untuk produk yang harus diimport, karena proses ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, ini biasanya sekarang Tokopedia bisa transaksi dengan produk luar negeri. Jadi sangat terbukti bahwa Tokopedia ini juga produk Indonesia, e-commerce Indonesia yang sudah mancanegara gitu. Selanjutnya ada transfer dana yang relatif cepat dengan rata-rata 2 hingga 3 jam dan maksimum pencapaian waktu 4 jam untuk transfer ke bank-bank besar. Jadi tidak butuh lama. Uang itu yang dari pada saat proses kita transfer tidak butuh lama untuk langsung masuk ke bank atau rekening penjualnya gitu loh. Terus selanjutnya adalah waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, yakni sekitar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. Jadi tidak butuh waktu lama, cukup 5 sampai 7 hari Tokopedia itu bisa mengirim barang kalian gitu. Selanjutnya adalah keamanan yang baik. Ya. Selanjutnya adalah memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi yang bermanfaat untuk penjualan dan optimasi toko online milik kita. Selanjutnya adalah saya akan menunjukkan apa saja sih fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Yang pertama adalah fitur yang pertama tentang dapur. Selanjutnya adalah fashion pria, kartu prakerja, komputer dan laptop, makanan dan minuman, pulsa, tukar tambah dan zakat. Saya tegaskan sekali lagi bahwasanya Tokopedia adalah merupakan perusahaan e-commerce yang benar-benar produk Indonesia, di mana ini sangat menjunjung tinggi pelayanan yang ada di Indonesia. Beda dengan e-commerce lain, tidak ada fitur-fitur seperti zakat dan lain-lain, karena Tokopedia ini karena Indonesia ini masyarakatnya mayoritas adalah masyarakat Indonesia, jadi Tokopedia menyediakan masyarakat Indonesia ini mayoritas adalah masyarakat muslim. Jadi Tokopedia ini menyediakan fitur zakat juga. Selanjutnya adalah travel dan entertain. Jadi di Tokopedia itu ada namanya food and voucher, hiburan, hotel, MTX XX1, di mana ini masuk pada entertainnya, streaming, tiket event, kereta api, tiket pesawat, voucher game dan vouchers. Nah, ini nih yang hanya ada di Tokopedia, tidak ada di e-commerce yang lain, yaitu Al-Quran, komisi, langsung laku, official store, Tokopedia Play, Tokopedia Salam, tukar tambah dan zakat. Jadi di e-commerce yang lain belum tentu ada fitur-fitur seperti hanya di Tokopedia. Nah, ini ada juga top up dan tagihan. Ini banyak sekali ya, ada air PDAM, angsuran kredit, belajar, biaya pendidikan, BPJS kan jelas ada di Indonesia, PDAM juga, Samsat juga ada di Indonesia, gas PGN, internet dan TV nirkabel, iuran pemerintahan. Nah, ini biasanya kontribusi dengan governance. Kartu prakerja ini dengan programnya Pak Presiden tahun ini juga disupport, langganan, listrik PLN, OVO, top up, pajak PBB, pajak bumi bangunan, paket data, pasang internet dan TV kabel, pasca bayar, pengiriman negara atau pengiriman antar negara maksudnya, dan juga fitur-fitur yang lain. Selanjutnya ada keuangan.
Di Tokopedia ternyata banyak juga fitur keuangannya, yaitu yang pertama asuransi. Asuransinya tidak hanya asuransi biasa, juga ada asuransi perjalanan, buka rekening, ada dana impian di mana ini dana untuk masa depan, dana instan yang dibutuhkan secara dadakan, ada emas. Jadi ketika kita transaksi ya, saya pernah transaksi di Tokopedia yang emas ini. Jadi ini untuk investasi berupa emas gitu loh. Jadi ketika saya ada pengembalian berapa rupiah ya, nah itu tidak dirupakan koin, tidak, tapi dirupakan emas gitu. Selanjutnya adalah home credit, ada insure letter, apply kartu kredit, klaim asuransi, kredit motor, modal toko, OVO pay letter, pinjaman modal, pinjaman online, proteksi diri dan COVID-19. Ini karena kita lagi di posisi pandemi COVID-19, jadi Tokopedia memberikan fitur barunya tentang proteksi diri. Selanjutnya adalah proteksi produk, yaitu ketika kita ingin menjual suatu barang, maka Tokopedia memberikan keamanan di dalamnya. Ada reksadana, yaitu investasi, dan juga saldo prioritas. Nah, belanja di Tokopedia itu ada apa aja sih? Nah, ini ada buku dapur. Dapur ini tentunya tentang kitchen ya. Selanjutnya adalah elektronik, fashion anak dan bayi, fashion muslim, fashion pria, fashion wanita, dan juga film dan musik, gaming, handphone dan tablet. Jadi kalian bisa beli handphone dan tablet di sini. Dan juga keperluan ibu bayi, kamera. Jadi bagi kalian yang suka vlogging, kalian bisa beli kamera terpercaya di Tokopedia karena ini sudah termasuk fiturnya gitu, udah termasuk klasifikasinya. Kecantikan, kesehatan, komputer dan laptop, logam mulia yaitu emas. Jadi kalian ketika ingin membelanjakan uang kalian ya cukup di logam mulia gitu kan. Selanjutnya ada di mainan dan hobi, makanan dan minuman, office dan stationery yaitu peralatan kantor. Kalian bisa order peralatan kantor di sini. Selanjutnya adalah olahraga, otomotif, perawatan hewan, perawatan tubuh, perlengkapan pesta dan craft. Jadi kalian kalau mau ada wedding atau ada apapun, di sini ada jasanya di sini. Dan pertukangan, wah keren ya. Jadi di Tokopedia itu juga kalian tidak perlu bingung-bingung untuk mencari orang yang mau membantu kalian dalam pertukangan. Misal tiba-tiba pintu kamar kalian rusak, jadi kalian cukup menghubungi pertukangan yang ada di Tokopedia. Selanjutnya adalah rumah tangga, yaitu keperluan rumah tangga dan juga wedding. Wah ternyata wedding ada sendiri. Nah jadi untuk perlengkapan pesta dan craft ini adalah khusus event-event tertentu. Misal ada graduation atau syukuran, kalian bisa menggunakan fitur ini. Nah untuk wedding ternyata ada khusus tersendiri ya. Sedikit informasi bahwasanya Tokopedia ini juga memiliki fitur offline yang sangat keren, yaitu adalah Tokopedia Corner. Apa sih Tokopedia Corner itu? Jadi Tokopedia Corner itu seperti kafe yang ditempatkan di universitas-universitas yang sudah MOU dengan Tokopedia. Salah satunya adalah UI, Brawijaya, UNER, ITS gitu. Jadi Tokopedia Corner itu difasilitaskan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar e-commerce secara langsung, secara praktek. Ya. Dan juga ketika kalian belanja secara online di Tokopedia, kalian bisa pick up barangnya melalui Tokopedia Corner gitu. Nah, jadi bagi kalian yang saat ini berkuliah di UNWA, jangan berkecil hati. Nanti kita kuliah S2, kita bisa ketemu dengan Tokopedia Corner dan bahkan kita bisa mendirikan Tokopedia Corner di mana? Di UNWA tentunya. Baik, itulah mengenai Tokopedia. Terima kasih. Saya akhiri. Tapi sebelum itu saya akan menunggu teman-teman untuk mengisi pertanyaan
dengan 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama dengan 3 pertanyaan, sesi kedua dengan 2 pertanyaan. Jadi total 5 pertanyaan bagi teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.